Perkenalkan, nama saya Rebecca Nikita Siahaan, NIM B11919197. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi hukum perikatan. Semoga bermanfaat. Hukum perikatan. Perikatan adalah hubungan-hubungan hukum atau kaidah hukum antara dua orang yang terletak di lapangan Vermogensrecht atau hukum harta kekayaan, di mana pihak yang satu berhak atas suatu prestasi, sedangkan yang lainnya berkewajiban membayar prestasi. Unsur-unsur perikatan. Yang pertama, adanya lega atau norma hukum. Yang kedua, adanya para pihak yang disebut subjek hukum. Yang ketiga, adanya objek hukum. Yang keempat, adanya sesuatu harta kekayaan atau benda. Macam-macam perikatan. Yang pertama, perikatan bersyarat. Perikatan bersyarat adalah suatu perikatan yang digantungkan pada suatu kejadian di kemudian hari yang masih belum tentu akan atau tidak terjadi. Pertama, mungkin untuk memperjanjikan bahwa perikatan itu barulah akan lahir apabila kejadian yang belum tentu itu timbul. Yang kedua, perikatan yang digantungkan pada suatu ketetapan waktu. Perbedaan antara suatu syarat dengan suatu ketetapan waktu ialah yang pertama, berupa suatu kejadian atau peristiwa yang belum tentu atau tidak akan terlaksana. Sedangkan yang kedua adalah suatu hal yang pasti akan datang meskipun mungkin belum dapat ditentukan kapan datangnya. Misalnya, meninggalnya seseorang. Yang ketiga, perikatan yang membolehkan memilih. Ini adalah suatu perikatan di mana terdapat dua atau lebih macam prestasi, sedangkan kepada si berhutang diserahkan yang mana ia akan lakukan. Yang keempat, perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Suatu perikatan dapat dibagi atau tidak tergantung pada kemungkinan tidaknya membagi prestasi. Pada hakikatnya, tergantung pula dari kehendak atau maksud kedua belah pihak yang membuat suatu perjanjian. Yang kelima, perikatan dengan penetapan hukuman. Untuk mencegah jangan sampai si berhutang dengan mudah saja melalaikan kewajibannya. Dalam prakteknya, banyak dipakai perjanjian di mana si berhutang dikenakan suatu hukuman apabila ia tidak menepati kewajibannya. Dasar hukum perikatan. Dasar hukum perikatan berdasarkan KUH Perdata terdapat 3 sumber, yaitu perikatan yang timbul dari persetujuan, perikatan yang timbul dari undang-undang, dan perikatan yang terjadi bukan perjanjian. Asas kedudukan dalam hukum perikatan. Asas-asas dalam hukum perikatan diatur dalam buku 3 KUH Perdata, yakni menganut asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme. Asas kebebasan berkontrak adalah terlihat dalam pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa segala sesuatu perjanjian yang dibuat adalah sah bagi para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas konsensualisme. Asas konsensualisme artinya bahwa perjanjian itu lahir pada saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai hal-hal yang pokok dan tidak memerlukan sesuatu formalitas. Dengan demikian, asas konsensualisme lazim disimpulkan pada pasal 1320 KUH Perdata. Hapusnya perikatan. Hapusnya perikatan menurut ketentuan pasal 1381 KUH Perdata ada 10 cara hapusnya perikatan, yaitu 1. Karena pembayaran. 2. Karena penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan. 3. Karena adanya pembaharuan hutang. 4. Karena adanya pencampuran hutang. 5. Karena adanya pertemuan hutang. 6. Karena adanya pembebasan hutang.
7. Karena musnahnya barang yang terhutang. 8. Karena kebatalan atau pembatalan. 9. Karena berlakunya syarat batal. 10. Karena lampau waktu. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga materi yang saya sampaikan dalam video tersebut dapat bermanfaat. Terima kasih.